Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di segmen YSJ Ngobrol. Kali ini kita akan ngobrol bareng kawan saya dari mana, Sub? Blora, Jawa Tengah. Di sini saya akan ngobrol bareng kawan saya, ngobrol tentang bagaimana proses kerja ke Korea Selatan dan bisa sampai mengenal kerja ke Korea Selatan, infonya dari mana. Dan setelah sampai ke Korea Selatan, teman saya itu memutuskan untuk pindah kerja dari pabrik yang pertama dia tempatin. Oke, kita kenalan dulu, Sub. Dari Baik. mana? Saya Yusuf Jafar, bisa dipanggil Yusuf, asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Usia 23. 23 tahun Saya sampai sudah Korea. Di Korea sudah 4 tahun. Kurang. Udah 4 tahun. 4 tahun, Bos? Desember besok 4 tahun. Oh, 4 tahun, Bos. Berarti 4 tahun, Bos ya? Belum cuti. Belum putih. Ya udah, kita ngobrol dari awal, guys. Jadi awal mula mengenal dunia kerja ke Korea, bisa sampai ke Korea ini, informasi ini dari mana, Sub? Dulu. Nggak tahu sih, soalnya di Blora tuh masih awam tentang Korea. Oh, tentang bekerja ke Korea masih awam. Jadi eh, dulu bapak saya tuh pernah waktu jalan ke Purwodadi, itu dia dengar info ada sekolah Korea. Terus saya ditawarin, terus saya jawab, saya pikir dulu. Saya mikirnya sampai 3 minggu anjir. 3 minggu. Oh, berarti lu dikenalkan bapak lu main ke mana tadi? Ke Gerobokan Purwodadi. Oh, Kerobokan Purwodadi, dan melihat ada anak-anak muda mungkin ya di sana kerja ke Korea. Terus dari segi lingkungan ya bisa dibilang, wah lumayan nih kerja di Korea. Terus bapak lu menyarankan ya, apa menawarkan sih? Dulu tuh Menawarkan kerja ke Korea. Oh, kerja ke Korea bagus nih gitu. gaji besar Gaji besar gitu kerja ke Korea. nyatanya. Nyatanya ya emang ya lumayan lah ya dibandingkan Indonesia. Terus memutuskan itu, lu pikir-pikir kerja ke Korea itu berapa minggu, terus yang ada di pikiran lu kok memutuskan wah kerja ke Korea, apa tuh? Rubah nasib coy. Rubah nasib. Weh, Tahu berarti ya kayak gitulah kehidupan ekonominya stabil. berarti Kebetulan saya anak pertama harus rubah nasib. oh, anak pertama dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Berarti lulus sekolah itu umur 17 ya? 18 ah. Lulus sekolah 18. Terus 18. ya beda-beda kan, ada 17 ada 18. 18 lah. 18 lah ya. 18 terus belajar apa namanya? Udah dulu. Di LPK kan? Tapi kan kerja dulu. Oh, kerja dulu. Oh, berarti sebelum sebelum belajar Korea ya? Sebelum belajar Korea kerja dulu 3 bulan. Di mana? Swalayan grosir gitu. Oh, swalayan grosir, terus baru ditawarin setelah itu. Setelah itu kerja aja di Korea gitu kata bapak lu. Terus Sekolah lagi. lu mikir-mikir. Kebetulan kan otaknya masih hangat loh. Oh iya, lulus sekolah kan masih dipakai ya, di asal Masih otaknya. hangat otaknya. Jadi belajar di LPK kan? LPK Korean di Indo. Oh, Korean Indo tuh guys. Senggol dong. Di bawah link deskripsi. Jadi belajar selama berapa bulan tuh di LPK Indo itu? Sampai ujian atau sampai kesini? Pokoknya dari awal ujian terus sampai terbang ke Korea itu prosesnya berapa lama? Awal belajar lah. Awal belajar, Sampai- ujian sampai terbang ke Korea itu prosesnya berapa lama itu? Dulu awal belajar Agustus tahun 2018. Terus kebetulan kan dulu tahun 2019 ujiannya udah 2 gelombang tuh. 2000 berapa? 18? 19. 19. Ada 2 gelombang tuh. Ah. Bulan Maret sama Agustus. Hmm. Aku dapat yang bulan Maret. Oh, gelombang pertama. Jatahnya kebetulan aku tuh minggu pertama. Minggu pertama. Langsung ujian. Jadi dari sekolah sampai ujian tuh kisaran waktu 7 bulan. 7 bulan sampai terbang ke Korea. Enggak. Dari awal belajar sampai ujian. Oh, dari belajar sampai ujian 7 bulan. 7 bulan. Dari 7 bulan sampai terbang berapa bulan? Terus dari terbang itu Desember, prelim November. Berarti Udah lama banget lah nganggur. setahun lah ya prosesnya. Intinya setahun lebih. Setahun lebih lah proses dari mulai belajar sampai lulus ujian ke Korea Selatan. Itu pun ujiannya pertama ya, ujian 1 kali langsung lolos ya? Langsung lolos. Oh, berarti
tiap orang itu kan beda-beda ya guys. Kalau ujian ke Korea itu ada yang 1 kali ujian, 2 kali ujian, itu disahkan. Cuman ya kalau berapa lama proses kerjanya itu tergantung ke kita pribadi juga. Kalau kita ujiannya lulus 1 kali ya bisa lebih cepat. Ya kurang lebih 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih proses kerja Korea. Tergantung hoki lah. Ya gue sama lu ujiannya bareng. Gue kan 2019 juga, gelombang 2 gue. Bulan apa? Masa gelombang 2? Bulan? Lupa lah, pokoknya lu berangkat bulan berapa sih? Desember tanggal 1. Desember tanggal 1, gua Desember tanggal 15, beda 2 minggu ya? Berarti beda selisih 2 minggu guys, gua sama Yusuf itu. Sama-sama 4 tahun berarti di Korea. Bukannya kalau gelombang 2 tuh masuknya jalur corona ya? Iya. Kebanyakan temanku. Gelombang 2 apa 1 sih? 1 lah. Oh 1 ya? Kalau 2 lu malah baru kesini. Berarti saya gelombang 1 guys. Dan keberangkatannya lebih dulu si Yusuf, beda 2 minggu. Masih senioran gue lah. 2 minggu anjing. Terus dari setelah apa namanya? Suka duka kerja, suka duka perjalanan. Pokoknya struggle-nya banyak gak sih? Lu sampai kerja ke Korea ini, pasti kan yang dibayangkan itu belajar, ujian, lulus, terbang. Yang apa namanya? Struggle-nya lah, kisah-kisah. Gak ada. Di balik itu nggak ada. Terlalu isi. Oh anjay, ya mungkin rezekinya ya guys. Rezekinya ada yang dilancarkan. Gitu. Maksudnya waktu belajar itu ya enak lah dipelajari itu bahasa Korea, gampang lah. Ya mungkin ya menurut sebagian orang gampang itu karena mungkin ya baru lulus sekolah juga faktornya ya. Terus sungguh-sungguh lah dalam hati dia ingin, kata Yusuf kan ingin merubah nasib ya. Merubah nasib karena anak pertama, karena ya mungkin motivasinya lebih tinggi guys, karena nggak semua orang itu bisa langsung lulus kerja ke Korea Selatan itu, nggak semua orang lah, banyak struggle-nya gitu yang kalau kita belajar ya buah itu, pohon mangga itu semua berbuah sama, cuman matangnya tidak guys. Jadi ingat apa? Ingat coy, jangan ada cewek dalam proses. Wede, berarti lu nggak ada cewek dong? Ya intinya sungguh-sungguh lah. Bayangkan ujian tahun ini ujian terakhir, ujian bahasa Korea. Jadi kita belajarnya lebih sungguh-sungguh karena saya ngalamin sendiri kalau lagi apa namanya belajar, gangguannya itu banyak sekali. Entah itu diajak teman main, entah itu wah makan dulu sini. Jadi belajarnya itu nggak fokus. Nah kalau kata Yusuf itu terlalu easy katanya. Jadi 3 bulan langsung lulus. Wah mantap pokoknya. Terus dalam segi medikal nggak ada ini ya, nggak ada kendala gitu? Alhamdulillah nggak ada. Lancar. Ya pokoknya dijagalah dalam belajarnya, terus kesehatan yang paling utama. Kita mati-matian belajar, kalau kita unfit ya udah gugur. Pokoknya jaga kesehatan, belajar dengan baik, dan ya pasti dilancarkan lah buat teman-teman yang nonton video ini mungkin. Terus, nah kita lu sampai di Korea nih. Sampai di Korea itu kita ngobrol ini ya, apa namanya? Tiba di Korea itu, lu di pabriknya itu ditempatkan di lingkungan senior banyak orang Indonesia kah? Apa? Dulu waktu datang tuh senior ada 4 orang Indonesia. 4 orang Indonesia. Orang asingnya ada nggak? Indonesia semua. Indonesia semua. Berarti orang asingnya itu selain orang Korea, orang Indonesia semua. Indonesia semua. 7. Jadi dulu datang tuh ada 2 orang teman, jadi 3 orang baru. Oh jadi satu angkatan itu bertiga. Satu angkatan bertiga. Seniornya 4. Senior orang Indonesia 4. Oh, berarti untuk lingkungan itu apa namanya nyaman lah ya orang Indonesia. Jadi nyampe di pabrik diajarkan dengan baik sama senior. Mungkin untuk seniormu ada kata-kata? Gak pengen sini lagi tah. Waduh. Ya udah pokoknya dalam segi lingkungan bisa dibilang nyaman. Ya kalau pabriknya ada senior lah bisa dibilang nyaman lah, apa-apa udah disediakan sama pabrik. Dan kendala-kendala udah nggak ada lah ya pas kerja. Tergantung orangnya sih kalau senior. Ya intinya kita bisa menempatkan dalam lingkungan dengan baik, kita akan diterima di lingkungan itu dengan baik. Pokoknya pintar-pintar jaga diri lah kalau udah sampai di dunia perantauan. Karena kalau kita nggak baik di dalam suatu komunitas, ya komunitas tersebut nggak akan baik kepada kita. Intinya kita harus berbuat baik lah ya. Pokoknya jaga terus, walaupun apa satu daerah tapi harus tetap sopan ya awal-awal.
Jadi karakter itu kan belum kelihatan ya orang itu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai junior sopan kepada yang udah dulu walaupun sesama orang Indonesia. Terus pokoknya dalam dunia kerja nggak ada struggle lah ya. Lu struggle banyak. Cuman kalau diceritain wah. Ya pokoknya nggak nonton di video. Pahit manisnya itu banyak sekali lah ya. Udah, gak usah diceritain. Ngomongnya, lu pabrik di bidang apa sih? Dulu pabrik pertama di itu? tekstil. Di kulit kulit buaya ya, di perkulitan buaya. Jadi produksi apa tuh? Tas. Di tempatku dulu buat mentahannya doang. Oh, mentahannya doang. Jadi kulit diolah dari awal, dari buaya yang habis dikulitin tuh. Terus sampai udah dicat, udah tutup. Terus kalau udah dicat masih bentuk buaya tuh, terus dikirim ke pabrik luar baru di produksi. Oh, jadi tekstil ya maksudnya. Terus menguasai kerjaan itu, menguasai bahasa, bisa bercakap lah sama orang Korea itu berapa bulan? 3 bulan lah kurang lebih. 3 bulan. 3 bulan menyesuaikan lingkungan kerja 3 bulan ya? Ya karena ada senior ya. Jadi 3 bulan tuh lama loh Mas. 3 bulan kalau saya kan nggak ada senior lah pabriknya, jadi lebih berat mungkin ya kalau lingkungan itu. Kalau ada orang Indonesia sih lebih nyaman ya, kalau seniornya apalagi baik gitu, mengayomi. Terkadang tuh kalau ada senior, justru orang tua itu sering bandingin. Oh jadi nggak enaknya gitu. Iya benar-benar. Saya ngalamin. Jadi kalau nggak enaknya tuh, wah senior ini mah berapa minggu udah bisa gitu. Lu kenapa nggak bisa gitu? Bodoh banget ada orang. Ya jadi ada perbandingan lah, nggak enaknya ya. Nggak enaknya di situ ada perbandingan. Cuman yang enaknya kita didampingi sama senior. Ya intinya kita harus lebih rajin lah guys dalam awal-awal. Terus setelah ya menguasai kerjaan, terus tiba-tiba lu di tahun ketiga ya. Tahun ketiga itu ada namanya visa corona guys. Nah di tahun ketiga itu kita ada yang namanya visa corona. Nah visa corona itu kita bisa mendapatkan perpanjangan visa 1 tahun, beda dengan visa 1 tahun 10 bulan ya. Beda. Jadi kita kalau ada visa corona itu kemarin, jadi kita bisa bekerja di Korea itu 5 tahun 10 bulan. Dan setelah 3 tahun itu kita bisa pindah pabrik tanpa persetujuan sajang atau bos di pabrik kita. Jadi tanpa persetujuan bos kita bisa pindah sesuai keinginan kita ke pabrik lain. Dan teman saya ini setelah 3 tahun, awalnya lu nggak tahu ya informasinya pindah? Gua pindah cuma karena bosan sih. Wis. Pengen cari tantangan baru. Bosan apa nggak ada duit? Nggak ada duit. Ya alasannya lah. Setelah 3 tahun nih bisa mengajukan pindah. Gua kan rekomendasi ini, Sup, ada visa corona. Emang bisa pindah ya? Dulu nggak tahu ya? Nggak tahu. Gua kasih tahu dan si Sup pindah malah gue yang enggak. Terus kenapa memutuskan pindah ya? Udah ya lingkungan nyaman gitu ya, lingkungan bisa dibilang nyaman ya. Leburan ada nggak sih dulu? Nggak usah tanya leburan sih. Jarang sih ya? Jarang. Dan Alba paling ya? Alba di sawah. Alba itu apa ya? Itu kerja paruh waktu lah di sawah. Jadi Sabtunya itu diajak mandor kerja di sawah. Jadi bayarnya harian guys, untuk ya nambah-nambah lah ya. Terus berapa? Sejam cuma 12.000. 12.000 kalau dirupiahkan 150. Ya jangan dirupain dulu lah. Iya maksudnya kalau gaji rupiah lah, kalau dirupiahkan sehari kerja di sawah juga sebenarnya 1 juta dapat ya kalau rupiah. Tergantung jam kerjanya lah. Disuruh berapa jam kerja? Kalau 8 jam kerja 80, 88. Berapa lagi? Iya 88 kan? Kalau 88? 88.000 oh iya 96 anjir. Oh berarti kalau kerja di sawah itu sehari 96 ribuan. Kalau dirupiahkan 1 juta kerja di sawah guys. Terus lu memutuskan pindah dari pabrik lama, udah nyaman lingkungan, barang-barang udah banyak, repot lah untuk pindah-pindah pabrik itu. Kenapa memutuskan untuk pindah pabrik? Udah aku garis bawahi tadi. Apa? Bosan. Jadi bukan karena nggak ada lemburan ya? Jujur-jujuran nih. Iya. Karena banyak sekali lah yang minta pindah setelah 3 tahun itu, alasannya itu beragam. Nah saya ingin tahu nih alasan teman saya pindah. Alasan saya beda dari yang lain sih. Apa? Bosen. Bosen. Bosen dengan lingkungan asrama, pabrik.
atau apa? Sama kerjaannya sih. Kerjaannya jadi monoton lah ya. Sama orang-orangnya juga. Orang-orang Korea. Ya intinya kerjaannya udah ya melakukan itu aja, bosen, terus ingin mencari tantangan baru dan kalau gaji oke. Profit dulu. Ya intinya bayaran juga lemburnya kurang lah ya, bisa dibilang. Jangan ngomongin gaji lah, nggak enak ntar. Iya maksudnya Ntar yang lain pada ngikutin, wah ini gajinya dikit pindah, ntar ikut nah gitu. Ya maksudnya kan alasan orang beda-beda, jadi kita belak-belakan aja alasan pindah itu. Kan pertama lu bosen, lingkungannya gak nyaman, udah terus kena mental sih. Kena mental apa? Kena mental. Gaji? Enggak. Apa? Kerjaan. Maksudnya? Bosen gitu? Maksudnya tuh atasan gua tuh, atasanku itu pada ngebebanin semua ke aku semua. Jadi kerjaan yang susah-susah dibebankan ke lu gitu? Dibebanin, enggak. Udah nggak nyaman lah ya, istilahnya udah bosan, nggak nyaman, dan tekanan kerja udah banyak lah. Jadi juga ditambah itu kerja paruh waktu tuh. Kerja paruh waktu di sawah juga guys, karena nyuruhnya kadang maksa itu, jadi males lah. Mau nggak mau sih ya itu. Soalnya mandor saya sendiri. Oh jadi yang punya sawah itu mandornya si Yusuf guys. Jadi kalau si Yusuf nolak gak enak juga gitu. Nah gitu. Kalau ditolak butuh duit. Jadi serba salah lah gitu. Intinya ya itulah alasannya bisa deskripsikan sendiri. Setelah lu pindah ke pabrik, maksudnya lu berhenti kerja nih dari pabrik itu. Dari pabrik itu lu nganggur berapa bulan sampai dapat kerjaan? 1,5 bulan dulu. 1,5 bulan. Dan kalau dapat file tuh cuma baru 2 kali. File 2 kali 1,5 bulan. Oh jadi, oh iya ada jarak ya. Misalkan kita berhenti kerja di pabrik dulu, jarak kalau kita sampai mendapatkan kerja jaraknya berapa bulan? 3 bulan tuh. 3 bulan. Jadi kalau lebih 3 bulan masuknya ilegal ya. Oh jadi kalau kita misalkan pindah ke pabrik dari pabrik lama, pindah ke pabrik dulu, masa pencarian kerjanya itu 3 bulan. Kalau melebihi 3 bulan kita dianggap ilegal ya di Korea Selatan. Hati-hati juga guys kalau pindah. Jadi kita harus dilihat masa pencarian kerjanya. Intinya kalau nggak mendesak banget jangan pindah lah. Udah, pokoknya nikmatin ya kalau masalah. Sekarang lagi susah nyari file. Benar-benar. Jadi kalau misalkan pindah juga kita untuk saat ini harus dipikir-pikir dengan matang. Kita cari channel dulu. Oh ada tempat nih yang bisa buat kita pindah, baru kita pindah. Kalau nggak ada tempat buat kita pindah, jangan dulu deh. Kalau mau pindah dengan alasan gaji kecil tuh jangan. Klasik ya. Terlalu klasik. Pokoknya nyamanin aja lah tempat kerja, lingkungan udah nyaman, udah oke. Pokoknya jangan mikir dulu gaji lah. Pokoknya kenyamanan dulu tempat kerja. Kalau kita pindah juga belum tentu dapat pabrik yang bagus ya. Lu juga nganggur berapa bulan sih? 1,5 bulan. 1,5 bulan nganggur. Di mana tuh? Kadang di masjid ya. Pindah itu. Kadang di masjid, di base camp ya. Nah selama 1,5 bulan ya, selama 1,5 bulan itu, lu ngabisin biaya berapa itu untuk? Kan otomatis nggak kerja ya, nggak ada pemasukan. Nggak kehitung dah. Bisa maksudnya dibulatkan kira-kira berapa dah? Nggak kehitung, soalnya aku juga waktu nganggur tuh juga kirim rumah juga. Oh jadi ada keperluan rumah juga yang harus dikirim walaupun nganggur ya? Iya walaupun nganggur. Jadi walaupun nganggur tapi ya namanya generasi sandwich ya kita bisa bilang. Tahu kan sandwich? Tahu. Jadi kita ya membiayain juga ada di Indonesia gitu. Kalau kita nggak kerja kan kita nggak bisa transfer. Ya namanya ya generasi sandwich lah ya. Jadi walaupun kita nganggur sini tapi kita harus tetap kewajiban di rumah juga, jangan terlupakan. Ya kurang lebih berapa tuh? 1 bulan. Maksudnya kalau kita mau nganggur itu pindah kerja nyiapin berapa lah untuk bisa survive sampai dapat kerja? Kalau mau survive tuh siapin dana buat nganggur dan siapin dana buat sebulan ntar kalau udah dapat kerja baru. Oh jadi nggak langsung gajian ya? Soalnya nggak langsung gajian. Iya benar. Jadi siapin dana. Satu basic lah, siapin segitu. 2 juta. Cukup 2 juta won. Cukup lah. 3 bulan. Nggak sampai 2 juta. Basic itu berapa sih? Ya maksudnya 2 juta lah amannya ya. Pokoknya kalau nganggur itu amannya 2 juta won kita persiapkan dulu. Jadi sebelum 2 juta won itu semasa kita nganggur dan setelah kita diterima 1 bulan, karena kita nggak dapat langsung gaji ya. Jadi 1 bulan kita harus menunggu juga. Nah setelah lu berarti langsung cocok nih ke pabrik sekarang ini? Apa ada
Dulu waktu awal-awal susah sih adaptasi. Susah. Oh, kita cerita lamarnya dulu deh. Jadi lu pindah kerja, terus lu ngelamar ke Disnaker ya kalau di bahasa Indonesia kan. Disnakernya Korea Selatan. Kita melamar di kota Bucheon. Langsung ke Bucheon. Apa kemana dulu lu? Sebelum pertama kita mau nyerahin apa namanya? Ke Disnaker Bucheon dulu. Langsung ke Bucheon berarti? Enggak, ke Ujungbu dulu toh. Ke Ujungbu dulu. Buat apa tuh namanya? Laporan pencarian kerja. Ya, ke Ujungbu dulu. Terus habis itu ke Disnaker yang mau kita tuju mau kerja di mana. Oh, berarti kita kalau mau kerja misalkan daerah provinsi lah, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, kita harus ditujukan. Jadi nggak bisa semata-mata dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi kita harus laporan dulu guys ke Disnakernya. Jadi nggak bisa kita memutus pihak langsung. Oh, udah di Jawa, filenya kita ngelamar kita di Jawa Tengah ya misalkan. Tiba-tiba ada saudara kita di Jawa Timur misalkan. Kita langsung ke Jawa Timur nggak bisa ya, berarti harus laporan dulu ke. Ada desas-desus sih sekarang bisa kayak gitu. Oh, bisa. Kita nggak usah laporan dulu. Langsung aja laporan di tempat yang mau kita tuju itu bisa sekarang. Berarti intinya laporan dulu ke wilayah yang mau kita lamar. Setelah itu, nah misalkan kita ngelamarnya di Jawa Barat nih, kita dapat filenya itu apa namanya? File kerja itu kalau bahasa Indonesia dapat email job, dapat email jobnya itu melalui aplikasi, ada namanya aplikasi apa? IPS. Pencarian kerja lah ya di IPS. Nah, kalau kita misalkan melamar nih daerah daerah Gyeonggi-do. Nah, setelah itu kita dapat SMS dari pabrik yang ada di Gyeonggi-do tersebut. Kalau kita misalkan cocok dengan pabrik tersebut, langsung kita datangin ya. Soalnya ngejelasin susah. Indonesia sama Korea Selatan kan beda. Oh, kita konteksnya berbicara yang proses kerja ke Korea lah ya, biar soalnya kalau di Indonesia kan modelnya kalau ngelamar tuh harus ke perusahaan langsung kan. Kalau di sini kan beda. Jadi kita memulai aplikasi setelah kita udah ada apa namanya? Ada loker nih di pabrik ini. Kita di SMS melalui apa aplikasi ya? Aplikasi IPS, terus kita suruh datang ke lokasi pabriknya ya. Langsung telepon, meeting. Berarti prosesnya lu dikirim email dulu. Ya lewat aplikasi. Lewat aplikasi dulu. Kalau cocok kita telepon dulu ya. Atau enggak gitu kalau nggak lewat aplikasi SMS dulu juga ada. Berarti kita telepon dulu. Telepon dulu. Tanya alamat, meeting. Kalau misalkan nih pabriknya di spesifikasi, wah ini kurang cocok nih tipenya, langsung terus cancel bisa. Telepon dulu berarti prosesnya ya? Iya, telepon langsung bilang cancel JCO gitu. Kalau misalkan nggak cocok cancel. Ada batasan nggak sih kita cancel pabrik? Berapa kali? Loss. Berarti bebas ya kalau kita nggak cocok cancel aja. Tapi ingat waktunya 3 bulan. Pokoknya kita kalau udah menemukan pabrik yang bagus, kita cepet-cepet terima aja guys. Karena masa pencarian kerja itu 3 bulan. Kalau enggak kita dinyatakan valid di sini atau dikatakan ilegal lah ya. Terus lu cocok di pabrik ini berapa kali? Maksudnya lu cancel sekali kan? Apa enggak? Belum pernah cancel. Oh, belum pernah cancel. Cuman malah aku di cancel. Alasannya kenapa ya? Gak tahu. Berarti dia nggak cancel pabrik guys, dia yang di cancel pabrik. Pernah sekali di cancel pabrik. Tapi kok maksudnya bisa nyampe satu bulan setengah itu kok lama banget gitu? Kan di Korea katanya banyak loker gitu. Dulu waktu sebulan tuh aku masih belum niat cari kerjaan. Oh, jadi sebulan itu masih belum niat. Lu nyantai-nyantai dulu gitu ya? Rebahan. Oh, rebahan dulu selama sebulan setengah. Setelah itu baru duit menipis dan gas karena keadaan ekonomi udah mulai mendesak nih di Korea. Gak ada buat makan, jadi kita langsung mencari kerja. Nah, lu berarti langsung meeting ya ke pabrik ini ya? Langsung meeting. Oh, cocok. Maksudnya lu meeting ke sini langsung bilang oke gitu, langsung di tempat apa lu mikir-mikir dulu? Dulu tuh mikir tapi mikirnya di dalam tempat itu. Oh, jadi nggak langsung pulang dulu berarti? Walaupun kita udah tanda tangan pun kita nggak langsung kerja. Dulu aku nunggunya 2 minggu dulu. Jadi pabrik ini tuh produksi apa Sub? Produksi permen kayak gini. Kayak ada produksi nggak? Banyak.
Nah guys, jadi produksi kayak gini nih, pabrik si Yusuf yang baru, permen karet ya. Permen karet sama coklat gitu, isinya almond. Kalau pabrik makanan. Kalau bagi lu buat ini. Kalau temennya ini pabrik makanan. Enak lah ya di pabrik makanannya dibanding pabrik dulu. Kita coba produknya guys. Ada gelatinnya. Ya seperti ini ya, pembersih gigi ya, karet. Produknya sama ini. Udah bosan ya. Coklat-coklat gitu guys. Ya enaknya di pabrik makanan gitu, lapar-lapar kita makan. Tapi hati-hati. Apa? Ada gelatin. Tahu gelatin kan? Minyak babi. Terus pabrik sekarang itu bisa dikatakan nyaman lah ya. Karena sih mau tanya tingkat apa? Persentasenya nggak nyaman nggaknya? Ya udahlah ceritain pabrik yang baru itu ratingnya. Kalau pabrik yang ini ratingnya masalah apa dulu? Nyaman, maksudnya kerjanya. Yang pertama rasis gak ke orang asing, ke orang Indonesia terutama dari orang Koreanya? Nggak ada. Nggak ada rasis, enak. Ratingnya 10. 10 untuk tingkat rasisme ya. Dalam tingkat kerja lah, ada yang cepet-cepet, wah goblok lu nggak bisa lu misalnya. Nggak ada cepet-cepet. Nggak ada cepet-cepet, santai berarti. 10. Dari segi lembur bayaran. 10 di pabrik lama itu nengkrong. Ya kita jangan melupakan pabrik dulu juga ya. Jangan lupa sama kulitnya. Jangan sampai kacang lupa kulit, karena itu. Walaupun ya pabrik dulu kita jelek apa, kita kan belajar dari pabrik itu ya. Gak ada niatan untuk menjelekkan yang dulu. Cuman kita ya mencari kenyamanan lebih lah. Kita nggak ada menjelekkan pabrik lama. Udah lanjut. Karena tadi dalam segi rasisme 10. Ada rasisme. Lingkungan, kerjaan gak ada cepet-cepet, gak ada tekanan. Gak ada. Target ini 10. Segi bayaran 10. Bonus? Wah. 10,5. Bonus, wah gede lah guys, pokoknya. Udah, jangan dibahas bonus lah. Hampir mendekati basic ya. Setahun berapa kali? Setahun 4 kali. Setahun 4 kali? Itu ya, juga enak loh. Rezekinya guys. Karena pabrik dulu itu jarang lemburan. Tapi gaji sedikit. Bonus. Oh ada. Cuman lemburannya doang berarti yang sekarang alhamdulillah bonusnya gede. Jangan karena gede lah. Sensor aja ntar. Enggak lah, nggak ada sensor. Maksudnya kita bukan menyombongkan masalah bonus atau apa, kita nggak bicara nominalnya ya, maksudnya ya bisa dikatakan mendekati basic lah. Basic Korea itu berapa sih sekarang? Kan banyak ya yang cincong ini itu gaji Korea 50 juta, 40 juta. Bacot. Ya itu bagus gitu menurut saya untuk memotivasi. Cuman ya maksudnya kalau ngomongin gaji itu jangan sama lemburannya. Lol. Kalau itu basicnya doang lah, nggak usah pokoknya mana-mana. Ngomongnya itu basicnya, kita bicara basic di Korea itu berapa. Jangan bilang langsung oh gaji Korea 50 juta. Tetangga tuh gak pada bacot tentang gaji. Jadi kan orang berpikiran wah kerja di Korea itu gajinya 50 juta, gajinya 40 juta kok dipinjemin duit 2 juta nggak ini. Ya kan kebutuhan orang beda-beda ya di sini. Ada kebutuhannya misalkan 2 juta sebulan udah cukup. Terus biaya hidup di Korea juga mahal. Kita bicara basicnya aja, di Korea itu basicnya sekarang menyentuh angka 2 juta 10.000. Kalau dirupiahkan 23 sampai ya? Jadi kerja di Korea itu basicnya 23 jutaan guys. Kan itu belum potongan. Emang terlihat gede ya kalau dirupiahkan 23 juta itu dibandingkan ya kerja di Indonesia. Cuman ya itu tergantung lagi ke pabrik yang ada di Korea juga, pabrik yang tempat kita tinggal. Ada yang namanya lemburan banyak, ada yang nggak dapat lemburan, bahkan ada yang minus ya karena nggak ada kerjaan dulu waktu kalau teman-teman zamanan anak-anak zaman corona itu. Jadi bahas ini udah tahun berapa anjir? Ya maksudnya struggle-nya dulu itu bisa sampai minus loh dari basic.
bahkan diliburkan 2 minggu ada. Ya alhamdulillah pabrik saya walaupun gak ada kerjaan tetap kerja lah, sekecil-kecilnya dapat basic. Lu sempat diliburin nggak corona? Nggak pernah, tapi orang Korea diliburin mulu. Tapi gaji dapat 70% orang Korea. Tapi orang asing disuruh kerja. Ya mungkin ya namanya orang asing sama orang Korea perbedaannya pasti ada lah, walaupun kalau di Indonesia kan mungkin jangan mendewa-dewakan orang luar ya. Kalau di sini orang asing guys, wah gitulah. Udah gitulah. Jadi suka dukanya pasti ada. Pokoknya begitulah. Ada lagi yang mau diceritain? Apa ya? Gak ada sih. Beri kata-kata untuk teman-teman lah yang ingin bekerja ke Korea Selatan, kasih motivasi. Belajar sungguh-sungguh. Jangan ada wanita di prosesmu. Widih, jangan ada wanita di prosesmu. Ingat guys, ya wanita yang seperti apa dulu. Bukan semua wanita sih, gantung penilaian Anda sendiri. Kecuali ibu ya. Pokoknya semangat belajarnya, jangan pernah menyerah. Minta doa orang tua, bersungguh-sungguh, dan Korea nggak seindah yang kita bayangkan. Kita harus siap sisi buruk kerja di Korea Selatan. Jangan dilihat yang enak-enaknya saja, biar mental kita terlatih juga. Pas sampai sini kita dapat pabrik yang biasa saja, kita udah biasa, pemikiran kita udah menerima resiko terburuknya lah. Pokoknya intinya ya udah tetap semangat kalau ingin kerja ke Korea Selatan. Semoga bertemu di Korea Selatan. Gua tunggu di Seoul. Widih, ketemu ya. Komen yang nonton, kita tunggu di Seoul. Seoul ya, bukan Pocheon. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you next video and bye bye.